Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. How are you? I hope you are fine today. Okay, welcome to my class. This is TOEFL class. I'm in a second day, right? And my name is Amalia. Today we will study about structure and written expression. Yesterday, you have studied with Pak Shafiq and the material is listening. And today we go to structure and written expressions. Structure and written expressions itu berarti hubungannya tentang tata bahasa. Okay, for the TOEFL class here, I use the bilingual language bahasa Indonesia and bahasa Inggris because I have to explain, and I think that explain TOEFL by Indonesia is better than English. Okay, well, first. In study structure and written expression, I use examples. Jadi saya menggunakan contoh kalimat. If I teach based on the theory, maybe it will need time and it cannot finish. So it is based on, in my teaching and learning here, based on the sentences or the examples. Okay, let's go to the first examples. This one. In our first skill, this is the skills, but be sure the sentence has a subject and a verb. Here the example one, blah 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 was picked up for miles on the freeway. Nah, kalau umumnya mengerjakan bahasa Inggris pasti dipikir dulu maknanya atau artinya apa ya, kemudian ini rumusnya gimana ya, biasanya kayak gitu kan. Tetapi kali ini saya tidak akan mengajari maknanya apa, karena kalau belajar tentang arti nanti kalau TOEFL apalagi structure nanti nggak bisa ya. Jadi kita langsung belajar lebih ke tips and tricksnya saja. Okay, coba for example number one, blah 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 was pick up 4 miles on the freeway. Sebelum kita ke soal, saya akan menggunakan ilustrasi. Okay, this one, sorry. I use my paper. Nah, suatu kalimat itu pasti membutuhkan yang namanya subjek dan predikat. Ya, kalimat itu pasti ada subjek and predikat baru objek. Nah, ini perlu dilihat. Subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana. Pasti begitu. Nah, example one, contoh pertama, this one. Contoh pertama, blah 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 was picked up 4 miles on the freeway. Dia sudah punya subjek belum? Dia sudah punya predikat belum? Kalau titik-titiknya di depan, itu biasanya dia membutuhkan yang namanya subjek, ya kan? Nah, kalau misalnya kita lihat opsi misalnya, opsi A itu yesterday, artinya yesterday itu berarti kemarin. Yang B in the morning, pagi hari, itu keterangan waktu, jelas tidak. Berarti jawabannya kalau nggak C ya D. Makanya yang dibutuhkan adalah subjek. Kalimat bla 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 was pick up for miles on the freeway. Dia butuh yang namanya subjek. Predikatnya sudah ada belum? Sudah. Predikat itu bisa berupa verb atau to be, ya. Jadi ada yang namanya subjek, predikat. Saya menggunakan predikat aja. Itu bisa verb atau kata kerja dan bisa berupa to be. Verb contohnya apa? Misalnya go, eat. Nah, ini verb, kata kerja. To be apa aja? Ada is, ada am, are, was, were. Kemudian ada lagi yang namanya model, misalnya kayak model, will, may, shall, kayak gini. Oke. Nah, contoh pertama, bla 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 was pick up for the miles on the freeway. Ini dia subjeknya mana? Ini adalah subjek. Was itu maksudnya predikat. Berarti dia butuh yang namanya
subject. Opsinya apa saja tadi? Nah, opsinya yaitu A, yesterday, B, in the morning, C, traffic, D, cars. Yang pasti salah yang mana? Yang pasti salah adalah yesterday. Itu pasti salah, langsung coret. Itu bukan jawabannya. And then in the morning, keterangan waktu jelas salah. Kita butuh yang namanya subject. Berarti jawabannya kalau nggak C, ya D. Nah, ini ada dua pilihan, C atau D. Ini ada tips trik juga. Ketika mengisi subjek dan predikat, kita lihat S-nya. Maksudnya gimana? Kalau subjeknya itu ada S-nya, maka predikat nggak pakai S. Jadi kalau subjeknya misalnya, di sini bla 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 was ya. Bla 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 was. Pilihannya kalau nggak traffic, ya cars. Kalau di sini sudah ada S-nya, maka jawaban yang betul adalah traffic. Ini jawaban yang betul. Kenapa? S itu cukup salah satu. Kalau subjeknya tanpa S, maka predikat pakai S. Contoh lain misalnya, yang pakai S, misalnya yang pakai S, yang cars, misalnya cars, dia cars gak pakai was tapi pakai were, atau cars are. Nah, subjeknya ada S-nya, jadi predikatnya nggak pakai S. Kalau dia itu predikannya ada S-nya, maka subjeknya tanpa S. Oke, salah satu. Jadi misalnya sini subjek, sini ada subjek, kemudian sini ada predikat. Ketika subjeknya ada akhiran S, maka predikat tanpa akhiran S. Ya. Kalau predikatnya ada S-nya, belakangnya ada S-nya, misalnya go jadi goes, it's, is, was, itu kan SS semua, has ada S-nya, maka subjeknya tanpa S. Okay? This is the first examples. And then let's go to the second examples. Contoh kedua. Bla 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 engineers bla 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 for works on the new space program. Engineers bla 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 for work on the new space program. Engineers ada S-nya, berarti butuh ini sudah ada subjeknya, jadi kita butuh predikat yang memungkinkan adalah B karena A. Oke. C, the boy bla bla bla, dia sudah ada subjek belum? Sudah. Jangan sampai ada subjek yang double ya, berarti yang salah adalah A sama B. Subjek tidak boleh double, A sama B otomatis salah. Berarti jawabannya memungkinkan adalah C atau D. Will be going to apa? Is relaxing going. Yang bisa adalah D. Masa is ing? Nah, masa the boy is relaxing going terbangun double ing? No, itu nggak bisa. Okay, let's go for the next. Nah, this one, be careful of the subject preposition. With his friends, blah blah blah, found the movie theater. With his friend. Dia ini apa ya? Subjek bukan? Bukan. Itu adalah keterangan saja. Jadi ini keterangan, blah blah blah, found. Found ini predikat. Ini predikat. Jadi dia butuh yang namanya subjek. Subjeknya berarti mana? B. Okay? Is it easy? Ya, easy ya, gampang ya. And then next, be careful of appositives. Example 1, blah 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 Josh is attending the lecture. Nah, kalau kayak begini harus hati-hati. Kalau ada kalimat berkoma-koma, ini harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau ada Josh, ini berarti hanya menjelaskan atau menyebutkan nama. Misalnya namanya Anita. My daughter Anita. Nah, Anita di situ hanya menjelaskan kalau dia itu siapa. Contohnya adalah
bla bla bla, koma, Josh, koma, is attending the lecture. Nah, ini Josh kalau ada koma sama koma, ini berarti menjelaskan yang depan. Dia tetap butuh subjek. Josh di sini bukan subjek. Subjeknya tetap di depan sini karena sini ada koma sama koma. Predikatnya ada di sini. Dia butuh yang namanya subjek. Berarti subjeknya adalah, kalau berdasarkan di sini, berarti subjeknya adalah my friend. Oke? Ada example tuh. Bla 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 Sarah really miss his basketball shoes. Nah, kalau ini sudah ada subjeknya, sudah ada predikatnya. Jadi ini maksudnya an excellent basketball player Sarah miss. An excellent basketball player is. Nah, kalau is otomatis nggak bisa. Maksudnya adalah si. Jadi dia dua kalimat. Sarah is excellent. Oh sorry. Ya, saya sebenarnya Sarah. Okay. And then next here, the child blah 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 is playing in the yard is my son. Ini mana predikatnya? Predikatnya itu yang is yang belakang. Predikatnya yang ini, bukan yang depan. Di depan sini hanya untuk keterangan. Playing di sini menjelaskan. Intinya ada di sini, is-nya ini. Berarti the child, kalau is playing salah karena nanti double is. Predikatnya cukup satu. Is salah. He salah apa betul? Salah. Was salah atau betul? Salah. Berarti yang betul adalah now. Berarti kita melihatnya itu yang bisa dicoret dulu yang mana biar lebih mudah. Okay. And then 5, be careful of past participles. The packages blah 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 mailed and the post office will arrive Monday. Will arrive Monday. Will arrive Monday ini predikat. Sudah ada predikatnya. Berarti predikat kita coret semua. Mana predikatnya? A sama B. Ini predikat, coret semua. Salah. Berarti jawaban yang memungkinkan adalah C atau D. Nah, sekarang mana yang lebih jawaban yang masuk akal? The packages them mailed. Aneh, tiba-tiba them. Gak bisa, them itu harus di belakang. Jadi maksudnya adalah just. Okay. This is the examples, itu ada contohnya. And nah, ini ada contoh lagi. Kalau seperti ini berarti harus berdasarkan arti. Kalian harus tahu artinya kalau kayak gini. Kenapa? Nah, kalau itu berarti the train was kalau ini berarti harus tahu artinya. Bla 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 was late, I missed the appointment. Bla 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 telat, aku ketinggalan janji. Berarti kemungkinan adalah masa because was late juga nggak bisa. I was late, nggak bisa. The train was late. Okay. Nah, kalau udah begini berarti kita harus arti. Kalian harus ingat arti. Then we go to written expressions. Ini namanya written expressions. Kalau written expressions itu berarti garis-garis bawah. Garis-garis bawah berarti cari yang salah, bukan cari yang benar. Kalau tadi kita cari yang benar, sekarang kita cari yang salah. Oke. Kita cari yang salah. The final delivery of the day is important. Ini berarti yang salah yang mana? Kayaknya betul semua deh. Nah, ini yang salah adalah di the importance. Maybe I will make the other video. So please be focused on the first one in the structure. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.